Selamat pagi anak-anak, selamat siang juga teman-teman. Hari ini Bu Dani ingin mengajak kalian untuk mendalami tentang dialog antar umat beragama. Kalian kemarin sudah mengerjakan tugas ya tentang dialog antar umat beragama, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, maka saya hanya ingin kalian berdialog dengan orang yang ada di rumah kalian bersama-sama dengan kalian. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, tolong ya segera dikumpulkan supaya bisa segera Bu Dani nilai sehingga tugasmu tidak menumpuk terlalu banyak. Nah, kita mulai aja. Why? Kenapa sih? Teman-teman, agama adalah sarana yang digunakan untuk memuji Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan sesama dan alam tentu saja. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama satupun agama yang mengajarkan tentang kejelekan, tidak ada. Tapi, kenapa sih masih banyak banget kerusuhan yang disebabkan karena agama? Ini adalah pertanyaan besar dan mendasar yang kita harus selalu tanyakan dalam hati kita, karena emang kerusuhan agama ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah, padahal moto bangsa kita adalah apa? Yes, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. How? Terus gimana dong caranya supaya kita bisa selalu rukun dan damai? Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengulas tuntas tentang ini. Kita lihat ya, penyebab kerusuhan atas nama agama itu sebenarnya apa sih? Oke, yang pertama, agama itu seringkali ditunggangi atau diperalat demi kepentingan kelompok tertentu. Kita sudah melihat ya banyak sekali contoh-contohnya, apalagi dalam dunia politik ini sangat amat terjadi ternyata. Sebagai tameng. Kemudian yang kedua, fanatisme sempit karena kurang memahami agamanya sendiri dan agama orang lain. Kalian sering dengar ya, banyak sekali peribadatan-peribadatan yang dibubarkan oleh kelompok tertentu. Tapi ketika mereka ditangkap, mereka ditanyai, ternyata agamanya sendiri aja mereka nggak tahu. Next. Merasa posisi dan pengaruhnya terancam karena ada agama lain. Jadi ada juga yang merasa tersaingi dengan adanya agama lain yang mungkin banyak menyumbangkan sesuatu untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah karena pencemaran simbol-simbol agama oleh agama lain. Padahal kalau dipikir teman-teman, itu hanya simbol, hanya sarana, itu keduniawian banget, gak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi ternyata itu bisa menyulut emosi bagi orang yang tidak paham apa sih arti simbol itu. Nah, teman-teman, sebenarnya ada 3 masalah mendasar yang ada dalam hidup beragama, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah fanatisme. Sikap fanatik ini adalah sikap menonjolkan agamanya sendiri dengan kecenderungan menghina agama lain. Teman-teman, benar kalau kita harus menganggap agama kita yang paling benar. Tapi, kita tidak boleh menjelekkan atau menghina agama lain. Yakinilah agamamu sendiri tanpa menyinggung agama lain. Yang kedua adalah tahayul. Nah, di Indonesia ini banyak sekali tahayul, dari orang desa sampai orang kota bahkan masih saja percaya dengan tahayul. Tahayul itu adalah kepercayaan yang terlalu besar pada upacara atau suatu benda yang diyakini akan membuat Tuhan membantunya. Jadi misalnya jimat. Pakai jimat ini nanti kamu dibantu masuk, nanti kamu dipermudah hidupnya, nah semacam itu. Itu sebenarnya membuat iman kita semakin luntur. Karena apa? Karena kita seperti menduakan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fatalisme. Teman-teman, fatalisme ini adalah sikap mudah menyerah pada nasib. Jadi ini mengurangi kita untuk berusaha. Intinya apa-apa menyalahkan takdir. Oh, ini takdir Tuhan kok. Kalau kita menghadapi sesuatu yang jelek, oh ini bukan takdir Tuhan, jadi udah tinggalin aja. For example, misalnya Bu Dani mendapatkan suami yang jelek, yang tidak sesuai dengan harapan Bu Dani, maka Bu Dani akan bilang, aduh ini bukan takdir Tuhan ini karena ini jelek. Ya udahlah, tak ceraiin aja gitu. For example, dan ini membuat masalah semakin besar bukannya bertambah redup. Nah, karena di Indonesia itu ada banyak sekali agama ya, ada 6 agama yang disahkan oleh negara. Tentu saja agama itu berfungsi ya. Nah, fungsi agama itu sebenarnya adalah 3 hal ini, sangat baik bukan? Mewartakan keselamatan, mewartakan arti hidup, dan mengajarkan cara hidup. Nah, ini adalah 3 fungsi agama yang sangat amat mulia dan sangat amat seharusnya
tidak terjadi kerusuhan atau apapun yang berkaitan dengan agama. Karena apa? Karena agama itu menjanjikan keselamatan, bukan bencana. Dan agama juga memberikan pandangan hidup kepada penganut-penganutnya. Dan agama juga memberikan jawaban atas segala pertanyaan dalam hidup. Misalnya, dari mana sih asal hidup manusia? Apa sih makna hidup manusia? Apa sih tujuan hidup manusia? Nah, dengan agama itu membuat kita atau manusia itu bahagia dan akhirnya selamat. Dan yang terakhir, agama juga mengajarkan cara hidup. Cara hidup yang seperti apa? Ya cara hidup yang baik, yang beretika, yang bermoral, yang mengasihi sesama dan Tuhan tentu saja. Jadi seharusnya melihat tiga fungsi agama ini seharusnya tidak timbul kerusuhan. Apabila setiap orang, setiap umat beragama itu mengerti apa fungsi agamanya, mengerti tentang ajaran agamanya. Nah kemudian, terus bagaimana sih caranya biar kita nggak rusuh terus gitu kan? Nah, jawabannya sebenarnya ada satu ini, yaitu dialog antar agama. Nah, teman-teman, dialog antar agama itu ada 3, yaitu dialog kehidupan, terus ada dialog karya, dan dialog iman. Dialog kehidupan itu sebenarnya berjalan atau berlangsung dalam keseharian kita. Dengan kita hidup bermasyarakat, dengan sesama kita, tentu saja kita nggak mungkin diem aja kan? Kita akan menyapa, kita akan saling mendukung, kita akan bertegur sapa, bergaul, saling membantu sama lain. Kemudian dalam dialog karya, itu tentu saja ini paling sering kita lakukan ya, yaitu karena kita tinggal dalam masyarakat, tentu saja kita tidak lepas dari berbagai kegiatan dalam masyarakat, misalnya kerja bakti. Masa iya kerja bakti yang Katolik doang? Enggak kan? Kemudian yang terakhir adalah dialog iman. Nah, dalam hal hidup beriman, kita juga dapat saling memperkaya walaupun berbeda. Ada banyak sekali ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama kita yang sama. Seperti kata Gus Dur, yang sama jangan dibeda-bedakan, dan yang beda jangan disama-samakan. Nah, dengan pegangan itu, maka dialog iman dapat berjalan dengan baik, dengan bagus, masing-masing agama mengambil nilai positif dari agama lain. Nah, teman-teman, kita tuh bisa belajar banyak hal loh dari agama-agama yang ada di Indonesia. Misalnya, dari agama Islam, kita bisa belajar sikap yang pasrah, sikap yang percaya teguh kepada satu Allah, Allah yang esa, pada tauhid. Nah, kemudian tekun doa secara teratur. Mereka berdoa 5 kali sehari loh. Kita kalah, kita cuma seminggu sekali ke gereja. Mereka 5 kali sehari. Dan tegas menolak maksiat. Nah, kemudian yang kedua, Hindu dan Buddha. Hindu Buddha itu khas dengan doa batinnya, dengan kontemplasi, meditasi, yoga, dan ini sangat bermanfaat untuk media menarik diri kita sendiri dari hiruk pikuknya dunia agar kita dapat dapat mendengarkan kehendak Tuhan di dalam keheningan. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa belajar tentang sikap moral dan perilaku yang baik